Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita menjadi satu keluarga yang dikasihi Allah. Pada saat ini kita akan memperingati hari di mana Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah pernyataan kasih-Nya yang terlalu besar bagi kita. Dia telah mati bagi kita supaya kita memperoleh pengharapan hidup yang kekal dan memberikan hubungan kembali yang indah kepada Bapa kita di surga. Pagi hari ini mari kita menyediakan hati kita untuk memuji Dia, memberikan hormat dan rasa syukur kita kepada Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Dia
curah. Semua itu untuk kita. Semua itu dikorbankan untuk keselamatan kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Terima kasih Allah. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur, kita memuji, kita menyembah, memuliakan Dia. Karena hanya Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan pujian syukur di hadapan hadirat-Mu Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami boleh memiliki hubungan yang indah kembali dengan Engkau. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menggantikan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, agar kami boleh memiliki keselamatan di dalam kerajaan-Mu di surga. Agar kami boleh memanggil Engkau Bapa kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyadari kami tidak mampu dan kami tidak memiliki kekuatan apapun. Namun Engkau Allah Roh Kudus boleh memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami pribadi lepas pribadi untuk menerima keselamatan itu. Saat ini kami rindu, kami mau memuji, mengagungkan Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau. Dan kami mengundang hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Sukacita boleh mengalir dari tempat ini ya Bapa. Mengalir dan mengalir, sehingga orang lain boleh merasakan betapa Allah kami luar biasa. Terima kasih Bapa. Cuma menyerahkan setiap kami yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Urapan-Mu atas kami, kekuatan dan kuasa hanya Padamu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Itu sebagai anugerah-Mu yang besar bagi kami. Ampuni kami, sucikan kami dan layakkan kami untuk kami boleh melayani Engkau Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau sudah mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan hamba-Mu nanti itu adalah kekuatan bagi kami. Itu adalah jalan keluar bagi setiap masalah kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman Kau mendidik, mengajar, menasehati dan menegur kami ya Bapa. Ajar kami menyadari Bapa, bahwa kami perlu Engkau.
Terima kasih Bapak. Kami serahkan saudara kami yang belum bersama dengan kami, yang masih ada dalam perjalanan. Allah Roh Kudus menolong memimpin mereka sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, salib itu luar biasa. Kita rindu bahwa hati kita untuk datang kepadanya. Pada satu bukit jauh dari sini kita akan melihat salib itu berdiri. Tapi salib itu saat ini berdiri di dalam hati kita masing-masing. Dan kita mau datang kepadanya. Kita mau jatuh di dekat kakinya dan mendapatkan pengampunan dosa. Pada satu bukit kita akan puji-pujian ini. Jauh dari
setia kepada Dia. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Setelah kasih Tuhan yang luar biasa, kita mau datang kepada Dia, kita mau tinggal setia kepada-Nya. Dan biarlah hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau yang memberikan hidup baru. Darah-Mu yang menyucikan dan pulihkan hatiku. Mari kita menyatakan, Dialah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Tidak hanya hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berkemenangan, hidup kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, sebentar kaum muda akan persembahkan pujian bagi Allah. Ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur bagaimana Allah telah memanggil dan menyelamatkan, memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kaum muda untuk mempersembahkan.
persembahan. Satu persembahan pujian. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kaum muda. Tapi tidak hanya kaum muda, tetapi orang dewasa pun mau setia kepadanya. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati. Kita akan puji pujian ini. Dan sebelum persembahan ini dipersembahkan, saya mohon Bapak Eko untuk berdoa bagi persembahan. Bapak Ibu terima kasih dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami, Kau mengasihi kami. Sebentar Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Biarlah persembahan ini berkenan bagimu, dikelola untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengasihi Engkau memberi yang terbaik. Kami menyerahkan persembahan ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Setia kepada Yesus, setia sampai mati, apapun yang terjadi. Saya undang kaum pria, wanita untuk persembahkan juga satu persembahan. Janji kita mau setia sampai selamanya. Sebuah pujian, jalan Tuhan tidak bertabur intan, jalannya tidak bertabur emas, tetapi jalan Tuhan adalah jalan derita, jalan yang menuju hidup kekal selamanya.
kerinduan pun di jalan Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Allah. Kita perlu firman itu yang menghidupkan kita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya tambahkan firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hadirat Allah yang ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk belas kasihan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kami. Hari ini adalah kemenangan buat kami, sebuah pengharapan yang besar yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami mengucap syukur karena di dalam kehidupan kami yang hampa, Tuhan mengisinya dengan penuh harapan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami dengan segala kerendahan hati ingin memperingati cinta besar yang Allah berikan buat kami. Dan kami ingin menghargainya dengan segenap hati kami. Berkatilah hari ini Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh, boleh menjadi terang bagi jalan kami. Sehingga apa yang kami ragukan boleh diyakinkan oleh Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang akan memberikan keselamatan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, berkatilah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Apakah boleh dimatikan sebentar supaya kita bisa melihat film ini sedikit? Suaranya tidak muncul. Suaranya tidak bisa muncul. Gak serem. Nanti saya jelaskan maksudnya sebentar. Bisa berdengar. Masa saya ngomong? Tidak. Oke, gitu. Mana seremnya kok nggak keluar? Oh ini ntar keluar seremnya. Ntar ya, tunggu seremnya. Saya mau menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian. Lihat ya, bisa lihat itu? Gitu ya. Oh, sudah habis. Sudah habis. Udah ya. Oke. Sudah. Terima kasih. Gak serem ya? Iya. Karena suaranya nggak muncul. Kenapa saya ingin kita melihat film ini sebentar? Film ini konon sudah mempertobatkan banyak orang-orang berdosa karena mereka melihat siksa neraka. Yang terpampang di film tadi itu nggak ada seujung jarinya, seremnya neraka. Versinya Alkitab. Alkitab mengatakan di sana akan ada ratap tangis dan kertak gigi, dan itu terjadi selama-lamanya. Apa yang terjadi? Kalau di sini itu dibilang ada yang dinyos di sini, yang dipotong, yang suka bohong ditarik lidahnya, digunting, disetrika di kanan kiri, lalu minta maaf, yang suka melecehkan alat kelaminnya itu dinyos-nyosnya tidak karuan, mengerikan banget. Tapi ada bagian yang terhilang dari iman Kristen. Apa itu? Kita seringkali terbuai oleh yang penting kita itu sudah aman di surga. Kita lupa yang ditanggung oleh Putra Allah untuk kita.
kita lupa betapa hebatnya perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama ini. Betapa penderitaan sebanyak itu yang sebenarnya ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Dan kita itu dengan ringan gitu. Biasanya ya, pokoknya yang penting perjamuan kudus, minum, apa sih, perasaan nanggur gak enak. Oh, rotinya kurang enak ini. Kita lupa esensinya. Kita lupa bahwa sebenarnya ada hal hebat di balik perayaan ini. Ini adalah perayaan terbesar sepanjang zaman, sepanjang dunia ini ada. Tanpa ini dunia tidak ada. Tanpa perjamuan kudus, tanpa pengorbanan Kristus, kita semua ini debu. Kita semua ini berada di dalam kekekalan neraka yang selama-lamanya. Orang bisa mengatakan bahwa oh nanti itu pokoknya sudah masuk neraka nyemplung musnah. Tidak bisa. Kenapa iblis tidak musnah? Karena dia jiwa abadi. Makanya ada neraka yang diciptakan oleh Tuhan untuk menghukum jiwa abadinya. Dan itu akan menjadi bagian kita kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 27. Boleh ditayangkan di depan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 mulai. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. 24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya itu. 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Bapak-Ibu sekalian, mari kita membayangkan sebuah scene, sebuah potongan adegan. Ini saya terganggu dengan ayat ini. Saya pokoknya kalau baca Alkitab saya mikir-mikir terganggu saya. Kenapa? Ini kan ada di antara begini. Bayangan kita adalah apakah Tuhan Yesus berbisik-bisik ya? Itu hanya ada 12 dan 1 Tuhan Yesus. Lalu beliau mengatakan, hatiku sangat terharu hari ini, satu di antaramu akan menyerahkan aku. Satu di antaramu akan berkhianat kepadaku. Lalu ditanya, siapa Tuhan? Siapa? Gak ada yang berani. Lalu murid yang dikasihinya, mungkin Yohanes disuruh dibisikin sama Petrus. Tanyain, siapa orang itu? Lalu dibilang, siapa Tuhan? Siapa? Lalu dijawab dengan perbuatan. Dia mengatakan orang yang kepadanya roti, boleh 26 nak? 26, klik 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Nah ini gimana nih konteksnya? Berarti apakah dibagi lalu untuk Yudas dicelupkan lalu diberikan? Ada begitu banyak versi, saya tidak ingin berdebat dengan versi itu. Tetapi ada satu hal yang kita tidak tolak bersama-sama, beberapa fakta seperti ini. Yudas Iskariot.
kita sulit untuk menyebutkan nama ini dengan hati bersih dan lapang dan cinta dan kasih dan sayang dan belas kasihan, karena kita marah. Betul? Kalau kita bertemu dengan nama Yudas, dasar pengkhianat, gitu kan ya? Selalu begitu. Dasar pengkhianat, kamu berkhianat dengan mencium aku, gitu kan ya? Itu membuat orang marah. Setiap kali kita teringat nama Yudas, tidak pernah ada orang percaya memberikan nama anaknya Yudas. Ada anaknya dikasih Petrus. Kalau misalnya kita ibadah, habis baptisan itu kan ada nama yang diberikan gitu ya. Samuel, Sutikno, Yohanes Eko siapalah begitu ya. Petrus siapa, Paulus siapa, Theophilus siapa? Sugianto. Tapi tidak pernah menyebutkan nama Yudas, karena kita marah kepada dia. Apa yang terjadi? Yudas ini mau tidak mau, karena tidak pernah ada orang membicarakan, mari kita bicarakan. Jemaat kita ini luar biasa memang, dia kan membicarakan sesuatu yang tidak pernah dibicarakan. Tokoh penting dalam peristiwa penyaliban, kalau nggak ada Yudas, ya mungkin ada Yudas yang lain sih, tapi kita mau bahas tentang Yudas yang ini, betul ya? Ini adalah salah satu dari 12 murid. Mohon izin, muridnya Tuhan Yesus itu tidak hanya 12 itu tok, tapi ada kelompok 70, ada kelompok 750, ada kelompok 250. Ini kelompok inti 12. Dan salah satunya adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Makanya disebutkan Yudas Iskariot. Iskariot mungkin saja berasal dari daerah Keriot, gitu. Jadi Yudas dari Keriot, anak dari Simon Keriot. Nggak usah bingung dengan itu ya. Tapi yang paling penting adalah dia menjabat sebagai apa di antara ke-12 murid penting ini? Ada yang bisa sebutkan? Bendahara. Bendahara adalah orang penting dalam organisasi. Karena apa? Dia yang berkuasa mengeluarkan uang. Ada proposal naik, bendaharanya nggak setuju, uangnya nggak dikeluarin, gitu kan ya? Yudas ini orang penting di dalam ke-12 murid itu. Siapa yang mengangkat dia jadi bendahara? Kira-kira siapa? Tuhan Yesus lah. Cuma 12, siapa yang mau ngatur? Dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Tuhan. Dan dia orang sangat terkenal. Terkenalnya karena ciuman mautnya. Gitu ya. Sesuatu yang dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kalau kita berbicara kok bisa ciuman maut ya, itu artinya apa? Kenapa nggak nunjuk aja itu lo guruku tangkepan, nggak gitu? Ciuman itu menandakan, ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kalau berciuman itu tandanya apa? Jangan pikir mesum, oke? Apa? Sayang, apalagi? Kedekatan emosional, penghormatan, betul? Kalau kita datang ketemu orang tua, kita cium tangan. Kalau kita hormat, kita cium mungkin pipi. Zaman ini dituliskan dalam Alkitab, ada cium kudus. Kayak apa itu? Biasanya kita halo, cium kudus. Di sini mungkin begitu. Yudas melakukan itu tanda apa? Tanda hormat, dia hormat kepada gurunya. Dia yang aku cium, yaitu dia. Tangkaplah dia. Tapi kita lihat ya, kayak semuanya buruk tentang Yudas. Ada satu pemikiran yang mungkin kita perlu pikirkan bersama-sama. Apa motivasinya Yudas? Ada banyak orang berbicara. Mungkin karena keserakahan, atau mungkin karena ini perpolitikan. Itu kan dalam situasi perang, dalam situasi penjajahan yang tidak nyaman. Semua orang berharap seorang pemimpin, seorang Mesias akan keluar dari bangsa Israel. Dan ketika Tuhan Yesus muncul dengan segala mujizatnya itu, Yudas menyaksikan bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Yudas menyaksikan bagaimana dia membuat mujizat, memberikan makan begitu banyak orang. Yudas menyaksikan bagaimana dia membangkitkan orang mati. Yudas menyaksikan. Berpikir baik-baik.
Jangan-jangan dialah Mesias yang kita harapkan. Yang dalam pikiran Yudas, seandainya mungkin daripada ada pemberontakan terlalu besar, menyerahkan pemimpin ini gak apa. Daripada pemberontakan lebih besar, mungkin ya, daripada pemberontakan lebih besar. Atau dia tahu bahwa gurunya ini orang hebat yang luar biasa, berkuasa melakukan banyak hal. Kalau diserahkan kan gak apa-apa, paling kok hilang. Betul ya? Oh, bisa membuat mujizat kayak begitu kok. Apa takutnya? Enggak apa-apa, serahkan aja. Dia mungkin misalnya nggak ada apa-apa, cuma 5 roti dan 2 ikan, sisanya kok bisa 12 bakul. Itu kan aneh. Dengan ribuan orang yang diberikan makan. Yang seperti ini masa nggak bisa meloloskan diri? Ketika ditangkap, dikejar-kejar, Tuhan Yesus tiba-tiba ngilang aja di hadapan mereka semuanya. Dan Yudas menyaksikan itu. Jadi apa salahnya kalau sekedar menyerahkan? Mungkin pikiran Yudas seperti itu. Tapi kita lihat lagi ya. Yudas menyerahkan Yesus dengan 30 uang perak, 30 keping perak. Kalau dihitung-hitung nggak tahu sekarang tuh berapa gitu ya. Kalau dihitung peraknya hasilnya itu kayak cuma sekitar 300 ribuan. Tapi enggak juga, kalau dihitung dengan dikurskan masa sekarang itu kayak 4 bulan gaji UMR. 4 gaji UMR berapa? Gajinya 5 juta ya, kira-kira itu 30 kali 5 juta kayak gitu. Makanya bisa dipakai untuk membeli tanah yang disebut tanah darah, hakal dama atau tanah tukang perit itu. Yudas mungkin saja melihat Yesus itu sebagai komoditas yang bisa dijual. Bisa ya? Oh ya sih, dia ini orang hebat, tidak apa-apa ini. Gitu, yang menguntungkan, dan dia nggak akan apa-apa. Dia adalah sumber penghasil uang. Namanya Yesus. Tenang aja, katanya begitu. Mungkin saja. Lalu Yudas adalah tokoh yang kalau kita periksa dalam Alkitab, dia bukan orang yang pernah mencari pengampunan. Masih ingat Petrus? Petrus tuh berkhianat dengan cara yang sama. Yang lain kemana? Yang lain murid-muridnya tuh kemana? Yang muncul cuman Petrus yang di antara mereka para penyesal itu, dan dia pergi takut, tapi dia muncul, tapi dia mengkhianati, gitu kan ya? Ada siapa lagi? Yudas yang merasa itu sebuah kesalahan. Dia pergi dan dia merasa sangat bersalah ketika ternyata Yesus ditangkap, disesat, disiksa macam-macam. Yudas merasa sangat bersalah. Yang dia lakukan apa? Dia tidak datang minta ampun kayak Petrus. Petrus nangis bilang, ampun aku Tuhan, bodoh banget aku ini, kenapa kok bisa begitu? Malu, dia minta ampun, dan Petrus memperbaiki diri. Yudas tidak melakukan hal yang sama. Dia melakukan itu dengan, loh kok gini akhirnya? Kok nggak kepikir, nggak kebayang? Dia datang kepada tua-tua, tertulis di dalam Alkitab. Dia datang ke tua-tua bilang, tak balik no duitmu, gak mau aku. Bukan begini yang kuinginkan. Kan kamu cuma mau menanya-nanyai dia toh. Kenapa melakukan sesuatu yang lebih dari itu, menyiksa dan sebagainya. Lalu para tua-tua bilang, itu urusanku, lah urusanmu. Kamu sudah tak kasih uang, ya sudah. Dia protes dan mengatakan, bukan urusan kami, itu urusanmu. Yudas merasa tidak punya jalan kembali. Dan dia keluar, dia buang uang itu, dia buang di bait suci, dia buang, dia lari pergi. Dan dia menggantung diri. Lalu dia jatuh tertelungkup, nggak tahu di bawahnya ada apa, mungkin ada pedang, nggak tahu sudah ini. Namanya orang putus asa itu banyak macam-macam. Konon di dalam Alkitab dibilang bahwa perutnya sampai terburai keluar, makanya itu disebut tanah darah, katanya begitu. Nah kita lihat ya, kalau yang terjadi ini oleh karena hasil dari pekerjaan Yudas. Kalau tidak penyalipan tidak ada. Apakah kita perlu bersyukur karena ada Yudas? Saya tidak tahu. Saya tidak
berani menjelaskan seperti apa. Tapi saya ingin kita belajar 3 hal dari Yudas. Saya memberikan judul khotbah pagi ini, belajar integritas dari Yudas. Kok Yudas ada integritas? Kita itu seringkali tidak manusia itu sangat sulit belajar dari kebaikan orang lain. Kalau ada orang baik, kita itu seringkali wangel ya untuk bersikap sama baik dengan orang itu. Belajar terus kita. Dia baik urusannya, dia baik, aku jahat ya biarin aja. Tapi orang, manusia itu lebih mudah belajar dari kesalahan. Kalau kita salah kejedok tembok, baru kita mau belajar. Oh salah ya, tak balik. Hari ini saya mengajak kita semua belajar dari Yudas, dari kesalahan Yudas. 1. Pentingnya integritas. Apa itu integritas? Integritas itu melakukan sesuatu yang benar, mau orang lihat atau orang nggak lihat. Sederhananya begitu. Karena kalau kita coba buka ya, yang orang-orang muda, kamus KBBI, integritas adalah utuh, dapat banyak sekali, utuh, dapat dipercaya, konten macam-macam. Tapi saya mau sederhanakan, integritas itu adalah kita melakukan hal baik, mau orang lihat atau nggak lihat, terserah. Tetap lakukan yang baik biarpun nggak dilihat sama orang, itu integritas. Oke? Untuk apapun dan berapapun, kita belajar dari kesalahan Yudas. Yudas melakukan sesuatu untuk kepentingan. Apa itu? Uang. 30 keping perak. Dia mengambil keuntungan sementara. Dia tidak menjaga kepercayaan. Dia berkhianat. Orang yang sangat dipercaya itu oleh Tuhan berkhianat. Saya tidak tahu ya, perasaan Tuhan Yesus waktu itu disebutkan dalam Alkitab yang kita baca tadi itu sangat terharu. Ya dalam kemahakuasaannya, dalam kemahatauannya, Tuhan tahu hati orang. Lalu dia tahu di sebelahnya ini orang yang disayang, dipercaya ini berkhianat. Malam ini ada seorang yang akan mengkhianati aku. Kok tahu? Tahu. Oh, saya aja, konselor aja, pakainya kayak gini, tahu ketika orang itu bicara jujur atau tidak jujur. Apalagi Tuhan. Gitu ya. Sedih. Tuhan sangat sedih. Tapi Yudas tidak menjaga itu. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa yang namanya kepercayaan itu sangat sulit didapatkan, betul ya? Kita menjadi orang dipercaya itu sulit, ada stepnya macam-macam. Dan Alkitab sangat jelas, besar sekali mengatakan, kalau ada orang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, jangan sampai dia dipercaya dalam hal besar. Tidak akan. Untuk hal yang paling kecil kita perlu menjadi orang yang berintegritas. Baru Tuhan akan percayakan hal yang besar. Kalau kita curang dalam hal kecil, percayalah orang itu bisa curang dalam hal yang sangat besar. Berhati-hati dengan kepercayaan. Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Markus juga, dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 36 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita kaya raya tapi kita tidak punya integritas? Apa gunanya kita memiliki semuanya tapi kita tidak punya integritas? Kepercayaan itu sangat besar harganya. Yang kedua, kita belajar dari kesalahan Yudas. Akar dari segala kejahatan adalah, pasti hafal ini, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Apa? Cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta. Kok bisa ya disebutkan cinta uang? Cinta uang, gitu ya. Cinta besar. Yudas hanya demi mencintai uang ini dia menjual 30. Tapi bukan soal 30 keping peraknya. Kita berbicara tentang keserakahan, keinginan untuk memiliki lebih,
keserakahan. Ini kalau kita berbicara soal ini ya, seluruh dunia ini sebenarnya digerakkan oleh apa Bapak Ibu sekalian? Bukan oleh cinta, tapi oleh uang. Lagi-lagi uang. Uang bisa bikin orang senang tiada kepala. Uang bisa bikin mabuk kepayang. Uang, semua orang bekerja ini demi uang. Orang bingung pada waktu apa namanya? Apa tuh yang kemarin lockdown itu apa itu? Covid itu orang kelimpungan, begitu banyak nyari uang nggak dapat, orang stres, begitu banyak orang masuk apa namanya rumah sakit jiwa dan sebagainya karena uangnya macet di sana, macet di situ, hilang di sana. Seluruh dunia mengatakan ini adalah penderitaan besar yang sedang terjadi karena apa? Duitnya bulat. Pernah dengar pesugihan? Oh, ada orang melakukan itu untuk apa? Itu menjual jiwanya. Ada satu klien yang bercerita. Dia bilang yang paling penting adalah kesanggupan, ketegaan untuk ini. Maka bisnis ini akan diperbaiki semuanya. Dia bilang cuma ditunjukin ini mukanya anaknya dengan teriak-teriak menderita. Dia bilang tega apa enggak? Tega. Ya sudah enggak apa-apa. Pulang anaknya mati, tapi dia kaya raya. Pesugihan itu menjual jiwa. Siapapun itu yang kita sayang mungkin akan jiwa kita sendiri, gitu ya. Apalagi babi ngepet misalkan gitu ya. Babi ngepet sampai tuyul itu kan gara-gara cinta uang gitu ya. Orang ngapain? Itu dilakukan gitu. Dilakukan zaman dulu waktu saya kecil itu kalau ada orang punya gawe itu biasanya dikasih terima kasih banyak. Kalau punya gawe itu biasanya dipasangi sesuatu gitu ya di sebelahnya. Untuk apa? Untuk menjaga supaya babi ngepetnya itu tidak ngambil. Biasanya babi ngepet itu katanya cuma nyocrop nyocrop got, duitnya hilang semuanya. Apapun itu gitu ya. Itu dilakukan untuk apa? Membuat orang lain menderita hanya demi cinta akan uang. Begitu cintanya orang akan uang sampai melakukan apapun, bahkan orang bos yang paling kejam pun itu dilakukan untuk apa? Karena dia cinta akan uang. Apalagi zaman sekarang ini, mohon maaf ya, para wanita-wanita, gadis-gadis itu suka berrelasi, berhubungan dengan para gadun. Bapak Ibu tahu gadun nggak? Itu orang om-om tua-tua yang suge-suge itu loh. Nah, itu nggak tahu itu istilahnya, saya baca-baca aja. Gadun. Mereka mau menjual dirinya hanya demi bisa beli iPhone 6, bisa beli iPhone 7, bisa beli apapun, bisa membuat perawatan sampai mukanya kinclong, nggak apa-apa, apapun itu. Saya punya klien, dia kerjanya sebagai mican, minum cantik, nemeni om minum, duduk tak begini, terus omnya buka meja, nemenin aja, sampai dikasih uang. Yang menyedihkan adalah dia mengatakan satu hari bisa dapat berapa, dia tergantung buka mejanya. Kalau buka mejanya satu kali berarti kadang 1 juta 2 juta. Lek buka meja ping 8 seharian pernah. Satu hari jangan ditirukan, nggak usah bican-bican. Cuma duduk nemenin om minum. Terus ditanya lagi, tapi gitu kalau omnya nakal, ini biasa pertanyaan konselor. Kalau omnya nakal bisa dibawa? Ya nggak apa-apa, dibuk. Oh berapa? Ya tergantung mintanya berapa. Kalau kamu berapa? Ya 20-30 juta. Jadi kalau Anda melihat para gadis di luar sana atau siapapun kinclong mukanya, nggak usah iri. Biarkan kecantikan kita itu dari dalam, karena kita benar, karena kita hidup benar, karena kita cinta Tuhan. Amin. Lurus saja sudah. Dunia ini sudah mau kiamat beneran. Sudah bentar lagi 8 April katanya matahari itu akan ada
keluar api yang terlalu besar, tabrakan, entahlah, sudahlah, pokoknya yang penting kita hidup benar, kita tidak takut apapun. Amin. Ya Tuhan, gitu ya. Jadi nggak usah jadi babi ngepet-ngepet, wis kok saya ya. Penjara penuh dengan orang-orang itu karena mereka cinta uang, mereka korupsi, mereka lakukan penipuan ini, mereka mencuri, mereka membunuh dan sebagainya. Hanya karena cinta akan uang. Mungkin dalam kita jadi mikir, jadi gimana dong? Gimana caranya memperlakukan uang ini? Kak, uang itu adalah Tuhan yang sangat kejam. Dia bisa membuat kita berpikir macam-macam dan diperbudak oleh uang. Tuhan mengatakan sesuatu yang ngeri. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bukan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa cinta uang sama cinta Tuhan, itu tidak bisa. Karena apa? Uang akan makin menguasai kita, Tuhan akan makin jauh. Semakin kita cinta Tuhan, uang makin jauh. Nah, karena Bapa kita tahu kebutuhan kita dan Bapa kita akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Yang terakhir, kita belajar dari Yudas. Setiap keputusan kita ada konsekuensi yang harus diambil. Semua keputusan kita ada konsekuensinya, ada dampaknya, ada akibatnya. Betapa sangat pentingnya kita memutuskan sesuatu, mikir dulu, kalau aku lakukan begini akibatnya apa? Kalau aku lakukan begini akibatnya apa? Guru sekolah minggu ya, pacaran, oke, gak apa-apa, boleh, umurnya sudah cukup, di depan murid-muridnya, kemudian waktu ngajar gandeng-gandengan di depan gereja, boleh. Tidak boleh. Kalau mau dibilang gak boleh kok ya kuno, gak apa-apa juga, tapi mikir akibatnya apa. Anak-anak kecil kita itu akan lihat kita apa, mikir. Karena seringkali kita memutuskan sesuatu, kita tidak berpikir dampaknya apa. Ketika kita membicarakan tentang seseorang, gosip di belakang orang lain, mikir dampaknya apa. Kita tidak bisa mengatakan, oh kalau aku ngerasani si A, si B, si C, nggak akan dengar dia. Oh, udara ini penuh dengan tipu muslihat. Udara ini dikuasai oleh iblis yang tidak karu-karuan jahatnya, dan itu bisa sampai kemanapun. Ada lagunya, suara dengarkanlah aku. Suara itu bisa didengarkan dimanapun. Bukan soal itu, tetapi kita perlu berpikir akibatnya ketika kita melakukan sesuatu. Yudas apakah berpikir akibatnya? Mungkin tidak. Ya mungkin pikirannya cuma nggak apa-apa, kan dia hebat. Nanti kalau ditangkap dia bisa menghilang. Kami sudah menyaksikan kehebatan mujizatnya dan dia nggak akan apa-apa. Mikir, ada begitu banyak yang terlukai oleh karena kita. Kadang ketika kita salah melakukan sesuatu, kita tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ketika kita tidak punya lingkungan yang cukup baik, maka kita sulit untuk memperbaiki. Mungkin saya perlu bertanya ya, waktu Yudas putus asa tuh teman-teman yang lain kemana ya? Para murid yang lain kemana? Mungkin karena panik tercerai-berai. Karena Tuhan Yesus bilang, malam ini kamu akan tercerai-berai karena aku ketakutan semuanya. Wajar. Ketika kita ketakutan, kita sulit memikirkan orang lain. Betul ya? Ketika kita ketakutan, yang kita pikir adalah diri kita sendiri. Ketika kita kepepet, yang kita pikir adalah diri kita sendiri. Sebegitu kuatnya pikiran seseorang, pikiran kita itu mencengkeram kita. Karena begitu kuatnya, maka kita perlu berpikir untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Kita boleh benci Yudas, kita boleh marah sama Yudas, kita boleh salahkan Yudas. Tapi jangan-jangan kita adalah Yudas.
adalah orang yang menganggap Tuhan Yesus adalah komoditas, sumber berkat yang kapanpun bisa kita minta. Ya sih, ya itu benar. Tapi kalau kita memperlakukan dia hanya karena kita butuh berkatnya, betapa jahatnya kita. Tapi kalau kita datang kepada dia hanya karena pokoknya aku mau Tuhan tolong, kita tuh kayak bos perintah-perintah Tuhan. Betul gak sih? Mohon maaf ya, kata-kata ini mungkin gak enak didengar, tapi di dalam doa kita seringkali kayak bos merintah-merintah Tuhan. Aku mau engkau sembuhkan aku Tuhan, aku mau engkau memberkati aku Tuhan, aku mau engkau memberikan keinginanku ini Tuhan. Kalau gak dikasih, ngamuk-ngamuk, gak gereja-gerejaan, gak Yesus-Yesusan, gak Tuhan-Tuhanan. Emang siapa kita? Kita ini siapa berani bilang gitu sama Tuhan? Bukankah di dalam firman Tuhan dibilangin, kalau kamu ingin sesuatu, bilang kepada Bapamu di surga, di dalam kamarmu tutup pintunya, dalam kamarmu mintalah, lalu katakan, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Amin. Amin. Pasrah. Jangan-jangan kita datang kepada Tuhan kayak Yudas, dan kita marah sama Yudas. Di dalam dunia psikologi itu dibilang, kelemahanmu adalah ketika kamu bisa melihat kelemahanmu dari cara kamu bereaksi kepada seseorang. Misal, aku tidak suka pada orang yang sombong. Dunia psikologi mengatakan itu artinya kamu sangat sombong. Makanya kamu alergi ketemu orang yang sombong. Kalau kamu nggak sombong, kamu nggak alergi, teman biasa aja dia sombong apa? Urusannya deh. Kita perlu melihat Yesus sebagai sesembahan kita, Allah kita, pencipta kita, juru selamat kita. Tadi pemimpin pujian mengatakan kita itu bukan apa-apa, kita tuh gombale mukio yang harusnya dibuang di dalam neraka yang nggak ada yang peduli. Tapi cintanya yang begitu besar itu membuktikan kepada kita bahwa kita itu dijadikan berharga. Gak ada yang kayak Yesus Kristus itu gak ada. Bagaimana kita bisa menebus dosa kita sendiri itu loh? Kemarin kita dosa, sekarang kita mau balik lagi ke kemarin, nggak bisa. Betul ya? Kemarin saya marah, saya musuhin orang, saya menyesal hari ini. Saya ingin kembali ke kemarin, nggak bisa. Makanya kita nggak bisa menebus dosa kita sendiri. Makanya kita nggak bisa melepaskan kita dari kesalahan kita sendiri. Yang bisa cuma Dia yang datang dari surga, yang merelakan dirinya untuk kita. Jangan-jangan kita dekat kepada Tuhan hanya akan berkhianat. Kita hormat kepada Tuhan hanya akan berkhianat. Nanti ya, Dia yang kucium, itulah Dia yang harus kamu tangkap. Jangan-jangan kita seperti Yudas yang dekat dengan Tuhan dengan keakraban palsu. Bisa ya keakraban palsu? Bisa. Nah Yudas bisa, kita ya bisa. Kita sok dekat SKSD itu loh. Sok dekat, sok akrab sama Tuhan, tapi hati kita nggak tulus sama Tuhan. Kita nggak beneran cinta sama Tuhan. Jadi apa? Nang gereja lah kok. Loh, nah karena aku orang Kristen, KTP Kristen. Nanti ditanya sama ibu, Kristen apa bukan? Kristen. Kok kata gereja? Izin. Hanya karena kita malu lalu kita datang ke gereja. Keakraban Anda palsu. Cinta kepada Tuhan itu harus benar-benar tulus dirasakan di dalam hati kita. Kita beneran cinta sama Tuhan. No matter what. Apapun yang terjadi, dalam suka duka, apapun yang terjadi, saya tetap mau ikut Yesus.
Mau saya sakit, mau saya sembuh, mau saya miskin, mau saya kaya, kayak janji nikah itu loh. Kita ini kan janji nikah sama Tuhan, amin. Betul kan? Anda dan saya ini janji nikah sama Tuhan. Kita semua ini mempelai Kristus, berarti kan harus janji nikah, betul ya? Apapun yang terjadi Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Engkau karena aku tahu tidak ada satupun dalam dunia ini yang akan bisa menyelamatkan kita. Tidak ada jaminan apapun. Cuma Dia yang mengatakan, jangan takut, jangan gentar hatimu, aku kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan hari ini Dia hanya ingin mengatakan kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mati demi sahabat-sahabatnya. Dan Dia bilang, dan kamu kuanggap sahabat, kamu adalah sahabatku, maka aku mati buat kamu. Siksa neraka, kata kitab Markus, jauh lebih buruk daripada apapun yang bisa dipertontonkan, kekejaman apapun yang bisa dipertontonkan. Kalau kita mau berbicara tentang salib, penyalipan Tuhan, bagaimana Tuhan menderita, itu daging tidak ada ceritanya nempel di tulang. Bapak sekalian, hancur semua itu, terus dari malam sampai pagi itu dilecuti, dipukuli, daging itu hancur semuanya, itu darah itu mengecap, itu paling brutal, siksaan paling brutal. Dan itu kita seharusnya yang menerima, karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena tidak baiknya kita. Harusnya kita yang menerima. Dan Dia mengatakan, gak apa-apa, kamu jangan ya, kamu baik-baik aja hidup, kamu baik-baik aja hidup, kamu bahagialah, kamu percayalah, kamu lakukan yang baik, sebarkan kepada seluruh dunia ini, jadikan semua bangsa muridku, jadikan mereka orang percaya kepadaku, bukan untuk gede-gedean gereja, bukan untuk membuat mereka semua menjadi orang Kristen. Apa gunanya? Menjadikan mereka orang yang diselamatkan, amin. Kita berebut itu bukan untuk membuat gereja kita lebih besar, tapi merebut mereka dari siksa api neraka kekal itu, untuk dipulangkan kembali ke Tuhan, karena Dia pemilik sejati dari jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus ini adalah cara kita menghormati, dan ini Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan, sebagai cara kita untuk menghormati, untuk mengakui ada korban perjanjian baru dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27-31 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Apa yang kita lakukan sebentar adalah cara kita mengakui bahwa pengorbanan Allah benar-benar menyelamatkan kita. Yesus Kristus mati untuk kita, dan biarlah kita dengan cara yang sungguh sangat hormat melakukan ini. Minta pemain musik untuk ke depan. Mari kita akan angkat satu pujian. Betapa besar kasih perampunanmu Tuhan,
dengan hormat pelayan Perjamuan Kudus untuk maju ke depan. percayai di dalam hati kami. Ini mewakili tubuh dan darah-Mu yang pada waktu itu dihancurkan dan dicurahkan untuk kami sebagai keampunan dosa kami. Kami memberkati roti dan anggur ini supaya dikuduskan oleh Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat buat kami. Kami ingin mengenangkan cinta kasih Allah yang sangat besar kepada kami dengan melakukan perjamuan kudus. Dan biarlah ini boleh membangkitkan semangat kami untuk mengenang cinta kasih Allah dan meneladani cinta kasih-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Pengorbanan Tuhan sungguh sangat mulia, dan biarlah itu boleh membawa kami untuk makin dekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih-Mu, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati
Sebagai penghormatan kita yang tertinggi kepada Tuhan, kita mau angkat roti melebihi kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat. Saya akan menanyakan sesuatu. Lalu kita akan menjawab bersama-sama dan kita akan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah bahwa roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dihancurkan? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat, lalu menanyakan kepada saudara, dan kita mengaminkan apa yang kita percaya, dan kita meminumnya bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah bahwa cawan anggur ini adalah lambang dari darah Kristus dan menjadi cawan perjanjian baru yang akan menghapuskan dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur di depan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Allah dalam hidup kami. Terima kasih buat cintamu yang sangat besar. Terima kasih hati kami mengucap syukur karena kami diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Engkau melepaskan kami dari siksa neraka yang kekal. Terima kasih Engkau menghapuskan seluruh dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya segala penyakit kami disembuhkan. Kiranya segala duka hati kami dihiburkan. Kiranya segala beban berat kami diangkat oleh Tuhan. Kiranya segala kaki kami yang goyah dikuatkan oleh Tuhan. Kiranya segala harapan kami yang hilang diberikan kembali oleh Tuhan. Kiranya segala iman kami yang sedang dingin dan goyah diberikan kekuatan kembali oleh Tuhan. Dan cinta kasih kami kepada Tuhan yang mulai memudar diberikan lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menyembuhkan kami, boleh menyehatkan kami, boleh memberikan kepada kami harapan yang baru, kemenangan di dalam kehidupan kami. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang
berkat Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati upacara ini dan memberikan peringatan pada hati kami. Engkau melakukannya untuk menebus dosa kami. Maka biarlah pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mengaku iman kami kepada Engkau. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati semua saudara. Biar saya serahkan kepada Ibu. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri yang sudah membawakan firman Tuhan. Saya berharap apa yang kita alami hari ini akan benar-benar membawa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang bersama kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai, yang memimpin, yang menguatkan, yang menghibur. Terlebih kita pulang bersama dengan Roh Kudus yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, membawa mereka kenal kepada Tuhan. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beberapa